Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas, yeah. Jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, di sofa panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam podcast Sofa Panas, persembahan dari Krakatau Sarana Properti. Tentunya bersama saya Aris Darsono dan sahabat saya Chef Haryo Pramu yang baru lulus dari Scotland Yard, Scotland dia Sherlock Holmes. wes mantap. Om Pasikom Ya. Om Pasikom. Mas Bro, sebelum kita mulai, ini teman saya mau istirahat dulu. Joffrey Manumpil. Kita punya musikus nih, ya kan? Silakan. Siap. Mau ngopi dulu Lanjut, boleh? Pak. Hah? Mau nyusu? Mau nyusul. Oh biar putih. Ngopi Iya. hitam soalnya. Gila, lu nyusu. Repot kalau gini hari nyusu mah. Kita balik ya. Oke, Chef Aryo. Yep. Ini tamu kita spesial loh. Siapa Kita punya narasumber yang punya pelabuhan. Centeng Bukan, pelabuhan. Centeng pakai golok. Ini nggak pakai golok. Centeng. Ya, ini buluan. Namanya buluan. Langsung aja, ini Pak Dasul Herman, Finance and Human Capital Director dari Krakatau International Port. Bahasa Indonesianya apa tuh, Bos? Finance Director. Direktur keuangan. Direktur keuangan. Ini yang nonton kan banyak orang awam nih. Kalau kita pakai bahasa Dewa, nanti mereka nggak ngerti. Kita mesti pakai bahasa Biasa kan Indonesia. kita gaya-gaya Inggris dulu dong biar keren. Oke. Ya kan? Nah. Direktur keuangan dan SDM. SDM sebenarnya. Oh, ngurusin ini umat, ngurusin pegawai. umat, urusin orang-orang yang kerja di pelabuhan. Oh, yang syarat-syaratnya. aneka macam nih, aneka ragam Ya. nih, ya kan? Salam kenal, Mas Ari. Ya, Pak, selamat datang. Selamat datang. Mantap, terima kasih. Jangan lupa bajunya bagus, Pak. Undangannya. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Mas Aryo, Chef Ayo. Saya kira anak band. Kalau bilangnya keren gitu. Direktur pakai jeans loh. Pakai jeans. Tapi kan kerja di pelabuhan. Hah? Lu ngapain juga keren-keren kerja di pelabuhan? Oh, harus keren dong. Pelabuhan kan banyak Ini jeans datanya. kan gue. Kalau di sini ada tato loh. Ada tato juga ya? Ada ya? Oh. Di kanan tato, di kiri tati masih. Doa ibu dia sini. Dua ibu. Oh, saya pikir ayam potong. Pak Dasul. Siap, Mas Ari. Aduh, Direktur Keuangan, Finance Director. Ini Krakatau International Port, itu kan bahasa Indonesianya Pelabuhan Internasional Krakatau. Yes. Tapi setahu saya ada nama PT-nya ya, ada badan usahanya. Ya, jadi kalau KIP itu singkatan dari Krakatau International Port, itu singkatannya KIP. Nah, kalau PT-nya sendiri Krakatau Bandar Samudra. Nah itu, Krakatau Bandar Samudra. Anak perusahaannya dulu KS, sekarang itu di bawah KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur. Apa kegiatannya dari Krakatau Bandar Samudra ini? Kalau bandar saya kok mengingatnya itu pelabuhan, port. Yes. Sebuah tempat kapal-kapal besar untuk Tangan jangan bersandar. kelebaran, ntar Mike senggol tuh. Hah? Tangan jangan kelebaran. Kayak orang Itali kalau ngomong. Iya, Pakai tangan. Ini Italiano. Pakai hati, pakai pikiran. Oke. Jadi terus. KBS itu usahanya itu dalam melayani bongkar pelabuhan, jadi melayani kapal datang, bongkar barang, kemudian diangkut ke tempat tujuan. Itu secara general. Oh, bongkar muat. Yes. Jadi Ada jenisnya nggak barangnya apa? Mungkin kontainer kah? Yes. Atau ada istilah-istilah lain? Jadi pelabuhan kita ini pelabuhan curah, barang Oh, curah. curah. Ya istilahnya the bulk. Jadi barang-barang curah, contoh Bulk, batu bara, iron ore, itu untuk iron ore-nya apa, Pak? biji besi. Oh, biji besi, Ya, batu bara, biji besi. Biji besi ini bahan bakunya untuk bikin baja, itu biji besi. Itu kemudian ada. Itu dari mana dikirim biji besi itu? Biasanya dari Australia, dari Amerika Oh, Latin. sumber besinya dari besi. luar. Iya. Selama ini yang kayak kita tahu, saya pikir Krakatau Steel itu pabrik baja sumber besinya di Gunung Krakatau. Ada. Jadi Ada yang ya? lokal itu ada tapi nggak banyak. Mas Oh, Aryo. gitu. Ya, jadi Oh, gitu ternyata. di Indonesia ini banyak biji-biji besi, tapi belum secara ditambang secara profesional, sehingga biji besinya masih tercecer di daerah-daerah gitu. Oh, begitu ya. Nah, Pak Dasul, Siap. saya mau kembali ke soal pelabuhan nih.
Setahu saya pelabuhan Krakatau ini International Port itu kedalamannya yang paling mantap lah. Ya. Jadi dari alam 21 meter ya. Yes. Itu satu-satunya di dunia atau masih ada lagi yang lain? Ya, jadi pelabuhan KBS itu ini mempunyai kedalaman bervariasi mulai dari 8 meter sampai 21 meter yang paling dalam. Paling dalam. Nah, kita bisa melayani kapal-kapal Dan besar. airnya tenang ya? Dan airnya cukup tenang, masih bisa dalam kontrol. Nah, kita melayani kapal-kapal besar yang Panamax, Tonase besar ya? Capesize itu jumlahnya bisa hampir 100.000 DWT ke atas. Oh ya? DWT ini apa Pak? Beratnya itu bebannya itu. Oke. Jadi bisa sampai 170.000 ton. Oke. Barang-barang yang masuk di kapal dan itu bisa dibongkar di KBS. Dan jenisnya hanya curah ya Pak? Dan kita bisa melayani produk-produk steel, terutama Krakatau Steel Group. Itu kan ada barang yang diimpor, ada yang diekspor. Oke. Nah, kalau yang diimpor berupa tadi biji besi, ada batu bara, kemudian kapur, dan lain-lain yang untuk kebutuhan besi. Termasuk produk pertanian barangkali? Nah, dan ada juga yang food, pertanian, jagung, gandum, kemudian gula, ada kita di Itu istilah curah ya Pak ya? ya curah. Termasuk itu ya kalau Termasuk curah. Karena waktu saya datang kemarin di jalanan saya ketemu truk kontainer bawa pipa-pipa tuh. Ya. Ini pasti mau ke pelabuhan nih. Ya. Itu termasuk. Jadi kita bisa muat dan bongkar pipa, dan bukan itu juga ternak, sapi juga bisa dibongkar di KBS. Gitu ya? Jadi kalau kita kelompokkan Mas Aryo, jadi kapal itu ada yang kapal multipurpose, itu bisa memuat barang-barang apa aja di dalam macam kapal. ya? Nah, kemudian ada kapal yang curah seperti yang tadi, ada untuk food, ada grain, ada biji besi, dan ada juga kapal yang liquid tanker. Nah, seperti kalau di KBS bisa dibongkar juga LPG dry itu Kapal-kapal tanker juga masuk sini, Pak? Bisa masuk dan di KBS bisa masuk. Nah, kemudian di KBS juga bisa kita bongkar, pernah kita bongkar juga sapi. Jadi jenis ini bisa masuk ke. Nah, KBS tidak punya fasilitas untuk kontainer Pak Ari, nggak punya. Oh, nggak itu punya. khusus, kerennya khusus sendiri. Nah, KBS ini sewa berarti? Oh tidak, jadi alat-alat yang digunakan itu kalau untuk kren itu khusus Pak. Oke. Nah, kalau untuk barang curah itu berupa kren yang dimasuk ke dalam ada kapal. beberapa jenis kren ya? Iya. Nah, itu yang ada di KBS yang sekarang. Nah, KBS juga punya fasilitas yang bisa bongkar itu dalam satu hari itu 20.000 ton. Misalnya kapal itu 60.000, itu 6 hari bisa habis diselesaikan. 6 hari ya? Nah, kita punya kren yang langsung masuk ke kapal, diproses langsung masuk ke gudang pakai conveyor. Itu fasilitasnya. Oke, jadi Krakatau Bandar Samudra yang nama jualannya itu kan Krakatau International Port ya. Yes. Itu melayani dari mulai kapal masuk, parkir, bongkar muat, Kirim ke gudang, perizinan, semua lengkap, lengkap, termasuk SDM. One stop service. One stop service, full service jadi ya. Ya, jadi Mas Hari, KBS ini kalau secara hukumnya itu Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan ini salah satu perusahaan yang mengelola pelabuhan, bisa melayani pihak ketiga. Jadi banyak juga yang nggak tahu KBS ini dikira itu hanya khusus untuk Krakatau Steel saja, tapi tidak. Bisa untuk umum juga. Bisa untuk umum. Jadi kita sudah BUP,
Jadi jenis-jenis pelabuhan itu ada 3, Mas Ari, Mas Aryo. Jadi ada BUP, Badan Usaha Pelabuhan, itu ada TUKS. TUKS itu terminal untuk kebutuhan sendiri. Dan ada Tersus, terminal khusus. Nah, contoh kalau Tersus itu yang yang PLN. Ya, jadi mereka hanya batu bara saja yang dibongkar. Kalau TUKS itu bisa beberapa jenis. Jadi tapi untuk kebutuhan sendiri, tidak boleh untuk Itu masuk dalam pelabuhan curah tadi itu ya? Iya, jenis-jenis pelabuhannya. Oh, jenis-jenisnya. Jadi kalau KBS itu BUP. Nah, BUP ini kenapa kita BUP? BUP Itu apa, Pak? Badan Usaha Pelabuhan, Pak. Iya. Jadi Badan Usaha Pelabuhan ini bisa melayani pihak ketiga. Nah, kalau kita TUKS tidak bisa, Pak. Jadi misalnya ada customer mau bongkar di pelabuhan kita, itu tidak diizinkan secara peraturannya. Oke. Nah, karena kita BUP, customer bisa bongkar di KBS. KBS punya 4 anak perusahaan, Pak Mas Ari. Ada namanya Krakatau Jasa Logistik. Oke. Ini khusus untuk mengelola transportasinya. Jadi barang mulai dari Barang turun dari kapal itu? barang kapal diantar ke gudangnya atau sebaliknya. Dari gudangnya masuk ke bolak-balik loh ya, bisa. Nah, KJL ini juga melayani seluruh pengangkutan produk Krakatau Steel. Jadi anak perusahaan saya termasuk mengelola itu. Kemudian anak perusahaan yang lain itu bergerak dalam bidang bongkar muat. Jadi pada waktu kapal sandar itu kan barang dibongkar ditaruh di truknya. Nah, itu juga dikelola oleh anak perusahaan KBS namanya Krakatau Jasa Samudra. Nah, kemudian ada anak perusahaan lain itu Krakatau Samudra Solusi. Solusi ini seluruh yang nggak bisa dihandle itu mereka handle seperti limbah, kemudian pengisian bahan bakar kapal, kemudian pengaturan sayur-sayuran, kebutuhan kapal, ada macam-macam, ada butuh apa, makanan, nah itu disupport oleh ini. Kemudian yang nanti kita akan kembangkan juga crew change. Jadi kalau misalnya kapal ini ingin berganti krunya, itu disediakan. Nanti bisa dibayar ya? Nanti kita dapat jasa untuk mengendal ini. Oh, jadi jual tenaga kerja juga? Ya, jual semacam jasa untuk melayani penggantian kru kapal. Berapa sih jumlah karyawan di Krakatau International Port nih? Nah, kalau KBS induk, tadi kan KBS-nya saja itu hampir 350. Nah, kalau kita gabung dengan anak-anaknya mungkin sekitar 500, Mas Ari. 500 orang yang bekerja di yang sebagai karyawan tetap ya, karyawan ini. Termasuk office ya? Office. Nah, kalau terlibatan orang-orang yang bekerja di pelabuhan itu mungkin ribuan, Pak. Nah, itu bukan karyawan mereka? Mereka outsourcing misalnya. Ya, kita sebut kuli pelabuhan lah itu. Ya, ya kan? Ya, kuli pelabuhan. Apa istilahnya kuli pelabuhan itu apa ya? Ada yang security-nya juga, ada yang cleaning, ada yang karyawan-karyawan bongkar muat. Sebuah sistem port ya, sistem pelabuhan lah. Jadi kita itu bukan karyawan mereka ya? Mereka punya PT sendiri. Kita kan kontrak, misalnya kontrak servis keamanan kita kontrak, kemudian servis pembersihan di lingkungan port gitu. Jadi tapi kan mereka harus punya skill untuk bekerja di pelabuhan. Jadi itu yang trainee siapa? Nah, kita kalau untuk karyawan sendiri, Mas Ari, itu kita ada rata-rata belakang pendidikan, terutama yang bidang kepelabuhanan, maritim, kemudian teknik-teknik juga, teknik sipil, teknik industri, kemudian elektrik, penggunaan alat-alat itu juga. Ya, kemudian yang manajemennya juga, yang kantor, bisa ada akuntan, ada finance, ada legal. Jadi majority sih sebenarnya kalau komposisi mungkin 70 yang operasi, 30 yang administrasi. Jadi operasi ini di pelabuhan. Nah, kita juga melayani, jadi kalau kapal itu Mas Aryo, kalau dia mau sandar di pelabuhan itu di tengahnya sudah mati mesinnya. Jadi nanti ditarik pandu tunda namanya istilahnya. Dipandu dan ditarik oleh
takbut, kapal-kapal kecil. Sampai ke parkir. Nah, masuk ke parkir, baru sandar. Oh, bukan jalan sendiri. Nggak boleh. Itu kalau ini nanti bisa termasuk kan nggak boleh emisi segala macam gitu Pak. Jadi gitu. kita di pelabuhan. Takbut itu apa perahu kerek ya? Iya. Tapi Kan itu kan kecil, tapi terlalu gede tuh ya. kapal-kapal tonase besar kan? Iya, jadi rata-rata Itu kalau kuat, horsepower-nya mungkin 3.000 horsepower, 2.500. Oh, iya. Jadi satu kapal itu ada 3 takbut atau 4 takbut yang narik sampai dia sandar tuh Mas Ari. Kalau saya tadi dengar tidak hanya biji besi dan batu bara, tapi juga sayuran hingga sapi. Jadi memang fungsinya adalah international port ya. Yes. Memang dunia Mas kelasnya. Jadi kalau pelabuhan itu kan pintu masuk. Jadi pertumbuhan ekonomi itu salah satunya juga sudah pelabuhan. Makanya Utama itu ya. pelabuhan ini kalau untuk jarang ada kota yang ada pelabuhan masyarakatnya nggak kerja itu jarang ada. Oke. Jadi karena banyak kebutuhan tenaga kerja, Saryo. Jadi kita berharap sih nanti kota Cilegon itu infrastrukturnya bagus, Makin baik lah ya. jalannya lebar. Nah itu kalau kita hitung Mas Ari, itu Mas Aryo, itu truk yang keluar masuk di pelabuhan saya itu KBS itu 2.500 hari Pak. 2.500 hari. 2.500 Satu hari. Bara masuk keluar. Jadi memang dibutuhkan infrastruktur. Nah kami sekarang lagi bekerja sama juga dengan KSP. Itu nanti truk-truk kita masuk ke kawasannya KSP Pak. Jadi kalau sekarang kan dia di jalan provinsi itu. Nah kita lagi buat connecting. Itu juga karena tonase besar bisa ngerusak jalan juga iya. tuh Pak. Kita buat connecting jalan sekarang lagi proses pembuatan jalan connecting dari pelabuhan ke kawasannya Paridi atau KSP. Itu nanti dari pelabuhan masuk ke kawasan langsung masuk tol. Jadi nggak macet lagi di jalan provinsi. Oke. Pak, apa sih kelebihan dari Krakatau Port Authority ini dibandingkan yang lain? Kan banyak pelabuhan di Indonesia. Jadi perbedaannya KBS atau KIP dengan perusahaan. Ya jangan kelebihan lah, sombong lah. Kayaknya sombong ya. Perbedaan aja lah perbedaannya. Jadi Waduh. kita khusus pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Pelabuhan curah terbesar. Jadi Pelabuhan orang curah ya? mungkin belum dikenal masyarakat. Di mana sih pelabuhan curah terbesar? Itu adanya di Cilegon dan anak perusahaan KS. Kapasitas kita 1 tahun 25 juta. 25 juta Ton. Kalau jawabannya itu pelabuhannya Krakatau gitu. Boleh Ya juga itu kan? boleh. Itu memang kita kan anak perusahaan KS ya, Krakatau. Nah sampai hari ini Mas Ari kita baru melayani di 19 juta. Jadi monggo kalau ada teman-temannya Mas Aryo yang mau impor, Mulai dagang sehari. nih. Mulai dagang. Kita masih ada space 6 juta lagi Pak. Gue mau ekspor bebek goreng. Minyak goreng bisa Pak? Bebek goreng. Oh bebek goreng. Nggak bisa bos. Bebek goreng pakai kapal. Pak, kita minum dulu Pak. Siap. Ini Nah, masih iya, panjang memang nih agak bicara. kering Kita ini, minum dulu Bos. Pak. Oke. Bos, minum bos. Panas banget nih. Panas sih. Pak, ini kan namanya international port ya. Pasti punya standar dong. Yes. Siapa sih role modelnya? Jadi Gimana nih cara bekerja sebuah standar international port itu bagaimana? Ya. Pengen tahu Eke. memang KBS ini kan sekarang sudah berumur hampir 27 tahun. Jadi pelabuhannya berdiri 295 dan sedang tumbuh terus. Dan hari ini Itu maaf Pak. Pelabuhan ini bukan seusia Krakatau Steel-nya. Nah, kalau pelabuhannya dulu kan belum bentuk PT, dia baru masih unit. Oke. unit support KS. Siap. Jadi di spin off jadi anak perusahaan itu di 95 bareng-bareng dengan KTI, dengan KDL, KBS salah satunya. Yang dulu cost center, sekarang jadi profit Profit center. center. Perusahaan anak perusahaan yang paling profit dan paling besar supportnya ke KS. Gue demen ngomongnya habis senyum-senyum. Itu bos. Paling profit. Itu gaya apa namanya sales ombelongin tuh. Aduh udah. Coba Pasil Mini dicatat dia Pak. Ini top Pak. Pede nih, mantep top nih. Pak. Pede nih, pede banget. Oke. Nah, Tapi emang kenyataannya gitu ya. iya Pak, bisa dicek Pak nanti datanya.
asik. siap. Nah, kita punya standar keamanan internasional. Jadi IMO, International Maritime Organization, kita punya dalam satu itu kita ikut aturan-aturan itu. Kemudian ISPS Code itu International Ship and Port Security Code. Jadi ada aturan-aturan kapan orang di mana posisi minyak tumpah segala macam. Ada nggak perbedaan antara pelabuhan Cina, pelabuhan Eropa, pelabuhan Amerika, pelabuhan Iya. Jepang gitu? Jadi Badan lu biasa aja masih naik tuh ntar senggol gitu. Enak ngomong. nah, kalau untuk dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan Eropa yang gede ya seperti Rotterdam itu Belanda ya Pak ya. Ya, Itu ya. memang besar sekali, itu pelabuhan terbesar di dunia. Kemudian Cina juga mereka karena support untuk kebutuhan ekonomi negara mereka, barang keluar masuk juga bagus. Dan hari ini kami sedang bekerja sama dengan Hamburg Port untuk mendesain Jerman Pak, mendesain ulang fasilitas-fasilitas kita, layoutnya seperti apa. Ada rencana mau direnov lagi? Oh, jadi kita Atau rencananya di-upgrade lagi ya? Ya, itu Pak. Tadi kita rencananya 2026 itu mencapai 5.000 kapal itu, jadi harus disiapkan infrastruktur. Ini nih ada istilah goceng kapal tuh. Yes. Itu apa coba goceng Jadi, kapal tuh? nah gini Mas Ari. Jadi kalau di Sunda ini kan termasuk Alki 1. Alki 1 jadi ada kapal yang lewat di Selat Sunda ini sekitar 50.000 kapal satu tahun. Waduh. Ngontrol gimana tuh Pak? 50.000 ya. Nah target kami hanya 10.000 nih, mampir di pelabuhan kita, tentu bisa bongkar, bisa ngisi bahan bakar. Iya. Jadi target 5.000 itu merupakan 10% dari kapal yang lewat dari Australia, dari mana-mana masuk ke Selat Selat Sunda. Sunda. Nah kita kan udah deket nih. Nah mungkin karena mereka juga belum tahu, jadi kita butuh promosi supaya mereka tahu apa sih fasilitas yang ada di KBS, apa sih keunggulannya kalau kita sandar. Tentu saja bayar retribusi itu. Nah, masukan bayarnya negara itu ya. kan Iya. buat income bagi negara ya. Iya. Jadi bisa masuk Income pajak Krakatau dan juga kan? macam. Nah, itu yang kita rencanakan. Nah, 2026 itu masih memang udah deket ya. Nah, ini perlu kita penataan lagi infrastruktur kita termasuk garis pantai. Dan dalam waktu dekat Krakatau Posko ini kan mau nambah lagi kapasitasnya 3 juta lagi. Jadi kita harus siapkan lagi dermaga-dermaganya. Kalau gitu nanti namanya mesti diganti Pak. Cuannya akan masuk lagi. Iya dong, namanya mesti diganti jadi bukan Krakatau International Port lagi. Tapi Krakatau Super International Port. Luar biasa. Ngeri juga tuh. Super cuan. Super cuan. Pantes gaya terus nih Pak Dasul ya. Siap. Ya paling. Jadi kontribusi terbesar kepada grup KBS. gaya. Tadi ngomongin kan Doi kan finance Pak, keuangan nih. Tapi kok ngerti operasional pelabuhan nih? Berarti gajinya double Pak. Kita tanya gaji berapa? Tadi di luar gue udah Nah tanya. ini yang enak nih Mas Ari. Enggak, Kalau dulu double kan beliau ini kan di KS, tapi ditugaskan untuk bertanggung jawab kepada ini International Port nih. Oke, oke. Krakatau. Iya. Gue harus tanya, gaji 2 kali dong. Senyum aja. Gue pikir, waduh, nggak dicepretin nih gue udah tahu. Jadi Mas Aryo, Mas Ari di KS itu udah ada standar. Jadi dulu ya memang antar perusahaan tuh beda-beda gaji. Jadi begitu kita dipindah ke sini langsung kalau yang gede langsung senyumnya lebar. Begitu dipindah ke tempat gaji yang kecil, kok pindah sini sih? Nah, Tapi ada juga gitu ya? sekarang enggak Mas Ari. Jadi kita di KS itu sudah dibuat klaster-klaster. Jadi untuk satu klaster yang sama kapasitas atau jumlah kapasitas perusahaannya itu dimanapun kita kerja sama honornya. Gajinya Jadi sama. kesejahteraan, Sama. dua-dua jangan khawatir lah ya. Sama. Jadi Sama-sama gede maksudnya. sama-sama. sudah dikasih Iya, misalnya iya. saya ditugasin dulu di Kiek ya. Sebelumnya saya di Kiek Mas Ari. Sebelum saya di KBS saya baru bergabung di sini 1 tahun. Sebelumnya di Krakatau Krakatau Industrial Estate dulu namanya Kiek. Itu 3 tahun hampir 4 tahun 3 tahun 7 bulan saya di mengelola
kawasan industri, hotel, kemudian Apanggolop ini juga itu termasuk dulu dalam lingkup bisnis kita dulu. Pak, jangan marah ya. Siap. Apa itu Mas Ari? Kan dokter keuangan nih. Kontribusi terbesar kan Krakatau International Port nih ke grup kan. Siap. Paling gede lah. Siap. Storannya paling gede nih storannya. Siap. Sebagai dokter keuangan nggak deg-degan juga lihat seliweran tuh tiap hari duit. Maksudnya tergoda juga dikira gue colek juga. Bercanda Pak. Enggak, Mas Ari. Jadi kita semua sudah sistem kan. Oke. Jadi tidak ada yang tidak tercatat. Dan Computerized semua ya? Iya, computerized. Jadi seperti kalau kita invoice itu udah langsung otomatis Pak. Begitu terlayani jumlah tonase itu nggak bisa diedit. Jadi udah dengan timbangan itu udah connect Pak. Jadi nanti connect timbangan jumlahnya berapa, nanti akan udah bayar berapa, tagihan gitu berapa. ya? Nah dia udah langsung dapat ditagih di store ke rekening mana, termasuk gitu. Jadi di KS itu kan sekarang sudah pakai ERP yang kebetulan kita pakai SAP. Oke. Jadi KS sudah pakai SAP, KSI pakai. Apa itu SAP Pak? Semacam produk enterprise ya, ERP. Iya, teknologi lah ya. Mereknya SAP Pak. Oke. Tapi dulu waktu saya sebelum itu pernah juga di tim SAP Pak. Singkatannya apa Pak? Apa? Setan aja pusing apalagi gue gitu. Boleh juga ada apa Pak? Setan aja pusing. Apalagi gue. Iya, jadi SAP ya. Jadi dia SAP AG Pak. Ininya logonya itu SAP AG. Setan aja pusing, apalagi gue. gue. Boleh juga ada sapa. Ya kan setan aja pusing Tapi apalagi gue. ini sistem dari Jerman. SAP ini udah terkenal Pak, sistem ERP-nya. Itu di semua unit udah terpakai itu ya? Terpakai Pak. Jadi ini salah satu value bagi kita, misalnya kita ada investor, kamu pakai sistem apa sih? SAP, dia udah langsung tahu, oh SAP nggak bisa diotak-atik. Jadi kalau tidak ada vendornya, tidak ada ininya nggak bakalan bisa nagih. Jadi vendor kapan masuk vendor. Jadi antara uang masuk dengan keluar itu insya Allah terjamin Pak. Nggak bakalan bisa Pak Dasul, tolong dong. Saya masih penasaran tuh kok ada istilah goceng kapal tuh artinya apa? Ya goceng itu 5.000. 5.000. Ya, Memang arti literary goceng gitu ya? Goceng. Oh, iya. jadi mudah diingat. Oke, Buat gampang goceng ya. ingatnya itu salam goceng. Jadi target kami Salam goceng. Salam Dikit goceng. amat. Jadi Goceng mah dikit Pak. Jadi hari ini kita baru 1.000 kapal Pak. Pelayanan kita Per hari? per 1 tahun itu 1.000 kapal. Hah? Jadi Oh, kita per tahun ya? mau naik 5, tinggi Pak. 5.000 Oh, target kapal. 5 nih? 5.000 kapal. Oh, goceng itu banyaknya kapal. Banyaknya kapal. 5.000. Jadi hari ini baru 1.000 kapal yang bisa sandar di dermaga kita. Nah kalau 5.000 kali aja tuh Mas Ari. Kalau hari ini saya revenue-nya 2T, kali 5 10T Pak, 2026. Luar biasa. Jadi baru 1.000 ini berarti yang 4.000 ini potensial kapal bersandar ini masih belum tahu, belum mau atau nggak tahu. Target kita Pak. Oh. Target kita. Jadi Wah, ada untuk tim marketing dong ya? Oh ya, untuk 5.000 ini Mas Ari perlu ada tadi seperti kita Perbaikan lah ya. penambahan dermaga, Perbaikan fasilitas dan lain-lain ya. fasilitas supaya customer mau Infrastrukturnya juga ya. ya. Jadi customer supaya kan masih banyak nih customer mungkin bongkarnya di Priuk di mana. Nah, dia pilih KBS, pindah sini, Pak. Jadi jangan lupa untuk semuanya, terutama para bisnismen, bahwa selain Tanjung Priok dan lain-lain kita punya Krakatau International Port. Silakan mendaftar sebagai klien dari Krakatau International Port. Kok gue jadi dagang ya? Bawaan tope itu, tope lakengnya tuh. Bawaan bayi dulu pernah dagang kayaknya. Pak, Siap. untuk mengantisipasi yang namanya tadi itu goceng kapal tuh, kan perlu ada perbaikan-perbaikan kan, penyempurnaan itu Pak ya. 5.000 kapal. Itu pendanaannya gimana selain dari intern Krakatau International Port atau ada ya BUMN kan mungkin ada subsidi dari pemerintah gitu kan. Gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau BUMN itu
memang kalau BUMN itu BUMN, tapi dari sisi pendanaan itu seperti swasta, Pak Ari. Jadi kalau kita mau investasi juga harus cari uang sendiri. Oh gitu ya. Kalau misalnya kalau kita mau bangun dermaga baru nih, nah biasanya ada prasyarat. Kalau kita mau bangun investasi itu ada komposisinya 30-70, 30 itu dari equity, 70 itu dari lembaga keuangan, bisa perbankan. Bank. Nah itu sudah ada aturan main sih di KS Group. Kalau kita mengajukan. Apa harus bank pemerintah nggak juga? Oh terserah. Terserah. Tinggal mana yang paling murah aja rate-nya Pak. Kalau misalnya bank-bank asing, bank-bank lain itu. Jadi hitungan bisnis biasa bisnis lah ya. biasa. Jadi misalnya kita mau bangun nih, kita datang kita undang bank pemerintah, bank asing dan lain. Nih kami punya project nih, kalian mau ikut nggak mendanai? Nah biasanya dia lihat FS-nya, studinya bagaimana, proyeksi keuangannya, income-nya nanti jadi berapa, bisa dikembalikan nggak pinjaman saya dan sebagainya gitu Pak. Nah setelah mereka cek oke nih, nah tinggal kita negosiasi. Misalnya semuanya ada 5 nih, nah, saya tinggal pilih, kamu mau kasih rate Tapi berapa kan yang tadi bagus. Pak Dasul udah pede banget tuh, ya kan? Pasti gampang lah pinjam duit ya. Tergantung, itu relatif Pak Sari. Jadi Gila, hartanya bagus banget. Kalau logistik itu jarang meleset Pak. Gitu Jadi ya? kalau logistik pasti banyak peminat. Dan perbankan cepat banget. Nah ini ada pertanyaan umum nih dari masyarakat, apalagi dari media. BUMN merugi. Nah menjawabnya bagaimana nih dari sisi antum? Nah kalau BUMN kan tergantung bisnis ya Pak. Misalnya bisa aja BUMN itu untuk melayani masyarakat. Seperti PLN itu kan mau apa tetap harus hidup. Nah, Krakatau Steel contohnya. Krakatau Steel ini murni. Jadi dia perusahaan yang produksi, beli, diproses, diproduksi, kemudian dijual. Jadi progresif ya? Iya. Jadi nah itu dibutuhkan dari mungkin pimpinan-pimpinan, leader-leader ya, bagaimana mencari peluang, bagaimana Gimana buat terobosan-terobosan ya? meningkatkan efisiensi supaya antara uang masuk dengan uang keluar Kalau itu gitu ada selisih gitu. Wah, pilihan semua ya. Iya, jadi nah terutama kalau logistik itu udah jelas Pak Mas Hari. Jadi tarif itu udah ditentukan oleh Dephub. Ini tarif dermaga sekian, ini sekian. Jadi kita nggak bisa kong kali kong turun naik itu nggak bisa. Udah ditetapin, ada SK-nya sendiri kalau tarif-tarif. Nah sepanjang perekonomian itu jalan, tentu ada kebutuhan impor dan segala macam. Nah ini kalau KBS itu alhamdulillah kita di tahun ini ditargetkan 2 triliun revenue-nya, kemudian net profit itu di 220 miliar. Insya Allah mudah-mudahan tercapai di akhir tahun. Oh belum ya? Baru semester 1. Oh semester 1. Semester 1 kita. Tapi kalau bisa 5.000 kapal bisa lebih ya? Nah itu Insya Allah. Waduh, saya Amin. juga mau tinggal di sini. Tapi Pak. apakah sebuah keniscayaan Pak 5.000 si goceng itu apa sebuah keniscayaan bisa nih gitu atau gimana ya bisa enggak nih Kita usahakan Pak. Jadi contoh yang akan kita dalam waktu dekat ini ada namanya fasilitas STS ship to ship. Jadi bongkarnya itu di tengah laut Pak. Jadi tidak di dermaga. Kalau sekarang kalau misalnya dermaganya penuh kan kapal antri itu. Nah nanti bisa di tengah di tengah laut. Jadi proaktif ya? Ya, jadi kita lagi buat kajiannya apakah visible atau tidak dan sebagainya, keamanan. Jadi kapal nggak usah parkir bisa dibongkar ya? Ya di tengah. Jadi makanya ada crane portable gitu pindah. Dari ship to ship, dari kapal ke kapal, Kapal baru ke dermaga yang kecil. Berarti kapal ini miliknya KS? Bisa. Bisa. KS bisa. Itu nggak kerja 2 kali kayak gitu? Nah tadi itu Mas Ari, pada waktu kapal besar mungkin di fasilitas yang dermaga yang nggak terlalu dalam itu kosong misalnya. Nah kita bisa bawa dari kapal besar, vessel besar yang 40.000, kita pakai tongkang masuk ke dermaga-dermaga yang nggak begitu dalam. Nah ini Pak,
terkait dengan isu BBM nih Pak, apakah ada efeknya terhadap operasional besar ini? Betul. Dengan harga dolar yang sedang naik, kemudian supply chain yang atau perang di Rusia Ukraina ini berefek kepada bisnis ini. Ya sementara negara-negara udah banyak yang krisis Pak. Ada Pak. Itu kata di berita nih, makanya kita nanya langsung. Siap. Jadi kan kami Biasa aja kali. ada alat berat ya Pak, yang melayani bongkar itu ada yang pakai forklift, ada yang pakai ada itu kan butuh BBM ya, butuh solar dan sebagainya. Nah itu kalau BBM naik, biaya operasional naik Pak. Biaya operasional naik, tentu Otomatis lah itu ya. akan dibebankan lagi ke customer kan. Nah, Iya, customer begitu. beban lagi ke masyarakat. Jadi ini pasti ada dampak ya. Jadi sampai hari ini kami belum menyesuaikan tarif, Mas Aryo. Jadi masih tarif lama. Jadi berarti sekarang untungnya tambah kecil Mas Aryo. Iya. Biaya operasionalnya naik. Nah, termasuk kan kapal-kapal kecil tadi yang narik kapal besar itu kan butuh BBM Pak. Jadi ini mengurangi keuntungan kita. Tapi hari ini kita belum sesuaikan harga, masih harga lama. Mengurangi keuntungan sih sebetulnya masih bisa teratasi kalau kegiatannya tidak terputus ya. Nah gitu Pak. Insya Allah Udah mudah-mudahan. berkurang kegiatannya nggak ada, aduh repot nih. Tapi sebagai negara maritim nih harusnya optimis. Ya, project optimis. ini. Kita negara lautan kok. Ya. Pak Rasul, Mas Aryo, kita kan berulang-ulang tuh kan dengar yang namanya smart city gitu. Yes. Bapak udah pernah dengar Pak? Pernah dengar? Salah satu targetnya KSI itu bikin smart city katanya. Iya betul. Nah itu peran pelabuhan nggak main-main loh kalau smart city Pak. Ya kan? Akan menjadi pelabuhan nggak hanya yang pelabuhan curah satu-satunya, tapi pelabuhan yang ternyaman mungkin ya. Jadi ini sinkron dengan target kami Pak. Kalau kotanya bagus, tentu banyak orang yang mau singgah gitu. Jadi kalau kotanya sudah bagus, infrastruktur lengkap, perhotelan banyak, kemudian SDM-nya ditingkatkan, skillnya, kemudian orang tidak ada pungli-pungli, Sari kan. Kalau orang ngurus sini, tarik sana. Di Kalau itu Krakatau nggak ada pungli ya? tidak ada Pak. Di pelabuhan Pak? Di pelabuhan dulu awal-awal ada Pak, kita udah berantas semua, udah bersihin. Bisa Pak ya? Ya. Bisa Pak itu. Harus Pak. Harus. Ini masalahnya kronik sekali Pak. Lihat deh, berita pungli terus ya. Kita lihat-lihat di TV kan ada 5.000, 10.000. Nah itu sudah kita bersihkan Pak. Jadi seluruh karyawan yang terlibat langsung kita PHK. Oke. Terutama saat bongkar barang gitu kan? Ya manajemen yang baru saya baru gabung, Pak Akbar dan direksi-direksi lain komit tidak ada ini karena concern dari Bapak Presiden juga kan. Iya. Tidak boleh ada pungli-pungli dan sebagainya. Nah ini udah kita bersihkan Pak. Tidak ada lagi kalau ada. Jadi Wah, kalau keren sekarang tuh kalau bisa kayak gitu. Nah, Bener janji. customer bisa langsung WA kita Pak. Ada WA online 24 jam. Ada pungli WA. Itu kita langsung aksi Pak. Dari tadi pertanyaan kita berat terus nih Pak. Iya nih. Kita Pertanyaan nanya langsung bisnis terus Pak. Nanya. Pak hidungnya bikin di mana Pak? Hidungnya bikin di mana bagus? Maksudnya kacamatanya bisa nggak bergerak ya, nempel. Lihat hidungnya. Lu kan kacamata lu kan miring-miring gitu, hidung lu nggak bagus. Hidung lu logonya gedean. Cerobongnya gede kayak perahu kayak kapal itu batu bara gitu. Pak Rasul, mohon maaf usia berapa sekarang sih? Saya sekarang 53 tahun Pak. Nggak kelihatan ya. Olahraganya apa nih Pak? Perut bisa kecil ya. Badan seger, buluan lagi. Apa hobinya? Kalau hobi Pak, jadi kalau waktu muda-muda sepak bola. Oh sepak bola. Jadi waktu kita SMA. Kok logatnya macam logat Medan ini ya? Enggak, dari ini Sumatera Pak. Oh Sumatera. Tapi bagian barat. ini Putra Minang, Bo. Oh Dan Sipa. Dari asli. Dan Sipa, benar. Dan Sipa. Kuliah di sana Pak, di Andalas. Tuh, referensi aja Andalas. Iya. Di accounting saya terdampar di sini. Oh, terdampar. Tahun 95 itu di sini belum ada apa-apa Pak.
Oh ya pasti. 95. Iya, Wah, jadi saya di Abang None itu 95. kita Oke, terus Cilegon itu, aduh, kota yang ini pokoknya kita kalau udah di sini Jumat sore udah kabur ke Jakarta. Oh gitu ya, tahun 95. 95. Saya ingat sih bandel saya di sini dulu. Apa dulu Pak ininya? Ya nggak ada hiburan. Waktu dulu adalah apa? Ekonomi. Ya accounting. Accounting ya. Jadi saya masuk gabung di KS 95, terus berkarir di accounting selama hampir 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus saya ditugasin di tim ERP, bangun sistem tadi Pak, cerita SAP, makanya saya ditugaskan di situ hampir 4 tahun. Kemudian saya dipercaya lagi di unit lain, pengelolaan anak perusahaan hampir 4 tahun juga. Dan akhirnya saya berhasil jadi GM, posisi karyawan tertinggi kan GM Pak. Kalau direksi di bawahnya GM. Nah kemudian dipercaya tugas di KIEK waktu itu saya bergabung di 2017 dan terakhir ditugaskan lagi ke KBS 2021. Hobi sepak bola dan sekarang ke bola yang kecil Pak, golf. Oh, bola. Ini main golf juga? Main golf. Rutin Pak? Waktu saya gabung di KIEK ya itu rutin Pak. Cek lapangan kita. Kayaknya golf ini olahraganya orang-orang KS katanya. Iya. Soalnya kita punya lapangan Ada golf. fasilitas sendiri. 18 hole bro, Ya. 18 lubang. Kemarin gue cek, bener. Tapi lubang lele. Nah samping Nih, golf. gara-gara pakai kacamata jadi rame nih sekarang. Iya. Nutupin kurang tidur. Kan ngobrol sama ente semalam. Sepedaan juga Pak. Oh, sepeda juga? Bisa road bike. Tapi saya yang road bike ya bukan yang mountain bike. Oh, oke. Yang oke, jalan oke. raya Pak, yang jalan raya punya cepat ya. gitu. Bukan Ya. yang sepeda gunung ya. Ya, Bukan kemudian mountain mungkin bike ya. Bukan. Bukan ya. Itu lebih serem kayaknya. Main bola masih? Sudah enggak Pak? Udah enggak? Ya. Oke. Jadi main golf aja sekarang ya? Bolot. Ya mungkin dua kali seminggu lah Pak. Golf dan sepeda itu aja udah ya? Golf, sepeda, jalan pagi. Oh jalan? Ya. Usia 50 lebih ya? 50-an. 50-an. 3 Pak sekarang Pak. Wah masih lama. Kalau Karirnya pensiun masih mungkin lama. 3 tahun lagi Pak. Kita kan Pensiun. KS itu standarnya 56. Kita di Sebelum lengser nih, sebelum Bapak pensiun nih. Apa cita-cita terdekat ini Pak? Pasti punya dong idealisme buat KS. Secara pribadi buat maupun- negara gue nih. Gue Iya. mau kasih terbaik buat negara saya. Secara Apa sih? pribadi maupun ini Pak, untuk pelabuhannya sendiri. Iya. kalau untuk negara kan kita di BUMN udah mengabdi untuk negara nih. Iya. Ya BUMN selama 27 tahun saya kerja dan di BUMN itu kan ada misi nasional tenaga kerja, menerima tenaga kerja, pembangunan kan kita ada juga support baja-baja yang untuk kebutuhan industri kecil itu ya Pak Ari ya. Nah kalau secara pribadi ya jadi warga negara yang baik, ikut aturan pemerintah, tidak bertentangan gitu. Pas Ari mungkin kita hanya mungkin di level itu karena kita juga jauh dari ibu kota. Jadi berusaha untuk jadi warga yang baik untuk kotanya sendiri, memberikan contoh kepada masyarakat dan juga mungkin panutan bagi keluarga juga gitu, Mas Hari. Pak, jadi Pak Nasruddin berkarir ya, eksekutif karir lah di Cilegon, Yes. Banten. Ada niatan keluar dari Cilegon? Kalau niatan mungkin bisa aja Pak Hari. Ya. Nggak mungkin. Kalau- Waduh, gajinya Kalau double-double. ada tawaran, tapi kalau saya prinsip gini, Mas Ari, Mas Aryo, kalau nanti udah pensiun, saya akan menikmati masa pensiun saya, Pak. Nah itu, jadi mungkin bisa aja orang mau berkarir lagi, tapi Iya. rasanya saya memilih untuk menikmati apa yang ada aja, mensyukuri nikmat yang ada. Gitu. Nggak. Jadi tidak ngoyo lagi, mungkin pengen kerja lagi itu mungkin Nggak nanti gitu, Pak? nggak seperti itu saya Bikin restoran Padang gitu. enggak Pak kebetulan kampung saya kan di istri Bukit Tinggi Pak, jadi kembali ke kampung lihat pergunungan sawah itu kayaknya nikmat banget deh Pak. Pak, saya paling doyan loh makan Padang.
Betul Pak, enak Pak. Hampir tiap hari. Kalau di Padang itu ada 2 makanan Pak. Enak dan enak banget. 3 dong Pak. Apalagi, Pak? Enak banget, enak sekali gitu. Enak sekali. Iya kan? Gimana Chef? Saya sering banget ke Padang. Dia itu, Chef paling tahu lah. Bagus sekali Padang itu. Siap. Padahal Terima Pak Dazul Herman, saya dengar cerita Bapak luar biasa lah karirnya di Krakatau dan sekarang juga pegang satu institusi yang punya kontribusi terbesar untuk grup. Top banget ya, ini top banget ya. Padahal orangnya kecil loh, kontribusinya gede banget ya. Udah gaya banget ya. pede. Pak sebagai one of the top eksekutif lah di Krakatau nih di Cilegon, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para penonton yang menyaksikan podcast ini? Terutama generasi muda nih. Generasi muda. Di bawah ya. dia nih yang meneruskan terutama ini saudara-saudara kita dari Universitas Andalas. Dan bagaimana yang mau bekerja di Krakatau Steel di bagian pelabuhan nih? Gimana ya coba? Ini alumni Andalas jadi bos ini. Terima kasih Mas Ari. Jadi kalau kita orang Minang Pak itu ada prinsip-prinsip yang diajarkan orang tua waktu kita mau merantau. Jadi ada salah satu cepat kaki ringan tangan. Itu artinya kita kalau cepat kaki ringan tangan itu tidak malas. Bergegas, orangnya bergegas. Cepat kaki ringan tangan ya. Ya kalau misalnya kita bekerja dalam suatu bahasa Padang apa perusahaan, itu cepat kaki ringan tangan. Oh itu bahasa Indonesianya ya kita itu kalau jangan malas bekerja itu tanpa pamrih gitu. Nah kalau kita punya pimpinan, ada karyawan seperti itu pasti disayang oleh pimpinan kan. Tidak milih-milih kerjaan, pokoknya bekerja aja tanpa pamrih. Nah prinsip-prinsip itu waktu kita mau merantau ke sini dikasih tahu sama orang-orang tua kita supaya kita itu misalnya kita merantau itu kan butuh pimpinan induk semang lah namanya yang bisa ini kita gitu ya Pak. Nah namanya kita merantau kan belum tentu punya saudara Pak. Jadi saya di Cilegon ini juga nggak ada punya saudara. Jadi prinsipnya itu kita bekerja baik tanpa pamrih, nanti urusan rezeki nanti Allah yang akan atur. Dan pimpinan nggak akan buta Pak, ngelihat anak buahnya kerja yang bagus pasti akan diberikan kesempatan berikutnya. Mungkin itu prinsip saya dalam bekerja sampai hari ini tuh ya bekerja aja dulu, nanti kalau Allah mau kasih rezeki posisi atau apa amanah itu ya udah itu takdir Allah gitu Pak. Itu Mas Ari. Apa kaki apa? Cepat kaki ringan tangan. Nah, jadi cepat kaki ringan tangan. Itu pesan dari Bapak Dazul Herman, alumni Universitas Andalas yang sekarang menjabat sebagai Direktur Finance and Human Capital di Krakatau International Port. Hebat orang awak satu nih. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih buat obrolan ini luar biasa sekali. Terima kasih Chef Aryo. Pertemuan yang hangat. Terima kasih Pak. Mas Hari. Aduh, mantap Pak. Sudah diundang sini, terima kasih. Mantap Pak. Ngobrolnya. Itu pantas bajunya pakai action belakang tuh. Aduh. Ini logo KS, di belakangnya ada budaya KS, budaya KBS. Itu turunan dari akhlak Pak. Jadi kalau BUMN kan akhlak. Nah kita turunkan lagi ada action, tapi sama nilai-nilai. Jadi bukan talk only ya? Ya bukan. Ya, siap. Action. Pak Dazul, terima kasih sekali lagi Pak. Gitu. Ya, just do it ya. Just do it. Kerjakan. Oke. Gitu. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Dazul. Kita jumpa lagi dalam Sofa Panas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goceng. Goceng bro. Dengarkanlah Bagi saja Ini lagu Tentang sofa panas Sofa panas Bikin gemas Sofa panas Bisa mengganas Sofa panas Jangan